Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi pertemuan 7 mata kuliah KP024 Mekanika Teknik. Pada materi ini kita akan mulai membahas mengenai statika benda tegar. Dan untuk statika benda tegar saya bagi menjadi dua bagian. Sekarang kita membahas bagian 1 dan ini adalah materi terakhir yang akan dibahas sebelum UTS. Tujuan pembelajaran pada materi ini hanya satu ya, yaitu mahasiswa mampu mengenali berbagai macam jenis tumpuan dan gaya reaksinya. Jadi pada materi ini kita akan memfokuskan pembahasan mengenai tumpuan. Pokok bahasan materi ini ada dua, yang pertama tumpuan dan yang kedua dilanjutkan dengan diagram benda bebas pada keseimbangan benda tegar. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai keseimbangan pada partikel, momen, dan titik pusat massa. Sehingga sekarang kita memiliki dasar-dasar yang cukup untuk lanjut membahas keseimbangan pada benda tegar. Nah, pada dunia nyata, benda tegar tidak diam begitu saja, tapi tentunya ada penopang atau tumpuan ya, yang disebut juga sebagai support. Nah, ini fungsinya untuk menjaga agar benda yang kita inginkan diam tetap tidak bergerak. Nah, materi ini membahas khusus mengenai tumpuan sebagai pendahuluan materi statika benda tegar. Di sini kita bisa lihat suatu struktur ya. Ini jembatan yang ada penopangnya di sini, ada tumpuan di sini. Nah, kita akan membahas beberapa jenis tumpuan dulu. Materi pertama kita akan membahas mengenai tumpuan. Nah, tumpuan itu adalah fitur pada suatu benda tegar agar menjaga benda tersebut tetap diam tidak bergerak. Nah, seperti ini yang di sini ya. Ini ada jembatan, terus di sini ada supportnya supaya jembatannya tetap diam, tidak bergeser atau bergerak seperti itu. Secara umum sifat tumpuan itu ada dua. Yang pertama mencegah translasi. Ya, translasi itu gerakan baik vertikal maupun horizontal ya. Makanya di sini saya sebutkan mencegah translasi pada arah tertentu. Bagaimana cara mencegah translasinya? Tentu dengan memberikan gaya dengan arah yang berlawanan atau gaya reaksi ya. Kan kalau di hukum 3 Newton ada pasangan aksi dan reaksi. Nah, agar benda tersebut tidak bergerak terhadap gaya yang diberikan, tentu membutuhkan lawan dari gayanya, yaitu adalah reaksi. Yang mana reaksi ini dihasilkan oleh tumpuan. Kemudian, tumpuan juga mencegah rotasi suatu benda pada arah tertentu. Dengan cara apa? Memberikan momen couple. Ya. Jadi kalau ada satu momen yang bekerja, tumpuan juga akan memberikan momen lainnya sehingga menjadi couple. Secara umum terdapat 3 jenis tumpuan, yakni tumpuan roll, ada tumpuan engsel atau tumpuan sendi, dan tumpuan jepit. Jenis tumpuan yang pertama adalah tumpuan roll. Kenapa disebut roll? Karena memiliki fitur roller seperti ini. Ya, ciri khasnya ada roller yang memungkinkan untuk tumpuan ini bergerak sepanjang bidang sentuh. Jadi kebetulan di sini bidang sentuhnya horizontal, maka geraknya juga horizontal ya, ke kiri maupun ke kanan. Nah, kalau bidang sentuhnya itu vertikal, maka geraknya juga vertikal ke atas maupun ke bawah. Nah, selain bentuknya roller, juga bisa bentuknya rocker seperti ini ya. Jadi bisa bergoyang maju mundur. Atau bentuknya seperti ini, ada bola atau roda di bidang sentuh. Kalaupun tidak ada fitur seperti roller, bisa juga dengan menggunakan permukaan yang licin ya, frictionless. Artinya dia tidak memiliki gaya gesek di sini, tidak ada gaya gesek atau licin ya. Nah, kalau licin juga itu bisa kita
klasifikasikan sebagai tumpuan roll. Dan ini juga sama ya. Ini berada pada balok atau bar ya, batangan yang frictionless atau tidak memiliki gaya gesek sehingga bisa bergerak maju mundur. Nah, pada tumpuan roll ini ada satu gaya reaksinya yang khas, yaitu gaya normal. Ya, kebetulan di sini saya gambarkan bidang sentuhnya vertikal sehingga gaya reaksinya, bidang sentuhnya horizontal sehingga gaya reaksinya adalah vertikal ya, tegak lurus dengan bidang sentuh, jadi ke arah sini. Ya, dia selalu melawan posisi dari bendanya. Kalau bendanya di atas, maka arah gaya reaksinya ke atas gitu. Di sini saya simbolkan sebagai RY karena R-nya atau gaya reaksinya pada arah sumbu Y. Yang kedua adalah tumpuan engsel atau tumpuan sendi. Kalau bahasa Inggris itu dinamakan pin support. Di sini saya gambarkan, ini bentuknya engsel ya. Nah, ini tumpuannya dapat menahan semua arah translasi, baik horizontal maupun vertikal. Jadi nanti gaya reaksinya ada dua, ada gaya arah reaksi, ada arahnya yang vertikal, RY, ada yang arahnya yang horizontal atau RX ya. Tapi tumpuan engsel ini tidak bisa menahan momen, makanya di sini tidak ada gaya reaksi momen gitu. Selain pin juga ada permukaan yang kasar atau rough surface. Nah, jadi sama seperti tadi, kalau roll itu permukaannya licin sehingga bisa bergerak secara horizontal atau vertikal sesuai bidang sentuhnya. Kalau permukaannya kasar, tentu terhalang oleh gaya gesek sehingga tidak bisa bergerak bebas seperti itu. Dan yang ketiga adalah tumpuan jepit atau fixed support. Nah, tumpuan jepit ini ciri khasnya tidak bisa bergerak kemanapun. Dan paling sering digambarkan sebagai suatu batang atau bar yang tertanam dalam tembok seperti ini. Itu paling sering. Nah, karena dia tidak bisa bergerak kemana-mana, tentu dia menghasilkan 3 buah reaksi. Ada RX, reaksi pada sumbu X atau arah horizontal, kemudian RY pada arah vertikal, dan momennya. Di sini dia menghasilkan momen. Selain bentuknya seperti ini yang ditanam, juga ada bentuknya yang seperti ini strukturnya ya, mirip seperti yang di roll tadi, tapi ini menahan momen, artinya juga tidak bisa bergerak memutar seperti itu. Jadi intinya tumpuan jepit adalah tumpuan-tumpuan yang tidak bisa bergerak sama sekali. Contoh soal, di sini ada sebuah pesawat baling-baling yang diparkir di hanggar dengan posisi roda belakangnya direm, sementara roda depannya bebas. Tugas kita adalah menentukan tiap roda tersebut berperan sebagai tumpuan apa dan gambarkan gaya reaksinya. Karena roda depan dapat bergerak bebas, maka bisa berperan sebagai tumpuan roll ya. Kan kalau tumpuan roll bisa bergerak maju mundur, sementara roda belakang yang direm tidak bisa translasi, sehingga bisa kita katakan sebagai tumpuan engsel. Kenapa tumpuan engsel? Karena masih bisa terjadi momen di situ ya, karena dia tidak tertanam fix pada landasannya. Nah, untuk mempermudah gambar, sekarang saya tandai roda belakang itu A, titik A, sementara roda depan itu titik B. Karena roda belakang itu adalah tumpuan engsel, tentu ada dua gaya reaksi di sini. Saya gambarkan RAY dan RAX. Tentu kalau RAY yang vertikal pada sumbu Y, sementara RAX pada sumbu X. Arahnya menuju ke tumpuan ya. Karena ini asalnya juga dari tumpuan. Jadi gambarnya boleh dari luar dan tanda panahnya menuju ke tumpuan, atau ekor panahnya dari tumpuan menuju ke benda. Seperti ini juga boleh. Nah, seperti ini juga boleh. Kemudian yang titik B ya, di titik B ini kan tumpuan
roll ya. Tumpuan roll hanya ada satu gaya reaksi, maka di sini saya sebut sebagai RB. Seperti itu. Yang kedua, kita akan membahas diagram benda bebas pada kesetimbangan benda tegar. Diagram benda bebas seperti yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya adalah gambaran simplifikasi dari suatu sistem kesetimbangan yang hanya mempertimbangkan atau memperhitungkan gaya-gaya yang terlibat. Hanya saja karena dalam sistem benda tegar ada tumpuan, maka kita juga harus memperhitungkan gaya reaksi dari tumpuannya. Seperti itu. Untuk contoh soal, di sini saya memiliki sebuah balok besi yang panjangnya 6 meter dan besi ini beratnya 100 kg dengan tetapan gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat. Besi ini diberi gaya 1200 Newton pada titik sejauh 2 meter dari titik A. Dan kita lihat di sini besinya ditanam dalam tembok, berarti memiliki tumpuan jepit. Nah, sekarang kita gambarkan diagram benda bebasnya. Ya, jadi tadi besinya memiliki tegangan jepit, sehingga ada 3 reaksi di sini. Ada momennya MA. MA artinya momen pada titik A. Kemudian ada AY dan ada AX. Ya, ini adalah gaya reaksinya. Lalu di sini tadi gaya 1200 Newton, jaraknya 2 meter. Dan ada gaya berat 981 Newton. Itu diketahui dari W sama dengan massa dikali percepatan gravitasi 100 dikali 9,81. Letaknya tepat 3 meter dari titik A karena ini adalah letak titik pusat massanya. Kemudian soal kedua, ini ada balok lagi ya, balok besi mungkin. Beratnya 200 pound, ditopang dengan atau ditahan dengan tali di sini pada titik A dengan sudutnya 30 derajat dari arah vertikal. Kemudian diberi gaya 600 pound dari titik A itu 5 feet atau dari titik B 9 feet. Berarti kita bisa simpulkan kalau balok ini panjangnya 14 feet. Ya, jadi diagram benda bebas seperti ini. T tadi, gaya tegangan tali saya pecah menjadi T cos 30 derajat dan T sin 30 derajat. Kemudian gaya 600 poundnya saya pecah pada arah sumbu Y. Di sini 600 pound cos 30 ya. Arahnya ke bawah juga karena panah atau arah gayanya tadi ke bawah. Kemudian pada sumbu X-nya 600 pound sin 30 derajat. So, perhatikan lagi kenapa ini cos, kenapa ini sin. Tentu ya karena sudutnya di sini ya. Kalau komponen X di sini berarti atau di sini berada pada depan sudut ya, di sisi di depan sudut. Kemudian beratnya 200 pound itu di titik D. Karena tadi panjangnya 14 feet kan? Panjangnya 14 feet, 5 tambah 9 berarti di sini saya bisa gambarkan gaya berat pada titik D di sini. Saya buat titik baru di titik D. Jaraknya 7 feet dari B atau juga 7 feet dari A sama saja. Kemudian karena di titik B ada tumpuan jepit, berarti juga memiliki dua buah gaya ya, dua buah gaya reaksi. Ada di sini saya tampilkan RBX dan sini RBY pada arah vertikal. Kemudian rangkuman untuk materi kali ini, yang pertama, tumpuan berfungsi untuk mencegah gerakan translasi dan atau rotasi dari benda tegar. Kemudian berdasarkan fungsinya ada 3 jenis tumpuan, yaitu roll yang memiliki 1 gaya reaksi dan engsel yang memiliki 2 gaya reaksi serta tumpuan jepit yang memiliki 2 gaya reaksi plus 1 momen reaksi. Penggambaran diagram benda bebas sama dengan yang partikel kemarin, hanya ditambahkan saja gaya reaksi yang dihasilkan pada semua tumpuan. Demikian materi kali ini, saya rasa cukup. Dan sampai di sini adalah materi untuk UTS nanti. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.